Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال الله تعالى في آياته الأخرى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Bersama kita muliakan Bapak Ustaz Ananda Siregar yang baru tadi memberikan nasihat kepada kita semua. Kita doakan beliau sehat walafiat, Allah mudahkan hajatnya, Allah tunaikan segala keinginannya, Allah jauhkan dari bala musibah, Allah jadikan akhir kehidupannya dan kita semua dalam keadaan husnul. Seluruh Bapak Ibu, lebih khusus seluruh pengurus Masjid Al-Ikhlas, baru pertama kemarin, rupanya Siregar juga pengurus. Siregar itu banyak baik-baik, tapi kalau jahat kan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus seluruh pemuda-pemudi, adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, apa yang kita lakukan hari ini dari bulan ke bulan, minggu ke minggu, bahkan tiap hari keliling hadiahkan subuh tausiah di Masjid Al-Mahmudiyah TV, sampai ke rumah, mandi, sarapan, langsung berangkat mulai. Ini hadis dari sini ada langsung nanti berangkat ke Medan karena habis zuhur tausiah di Medan di pondok pesantren Al-Mundiri. Santrinya sekitar 800 tausiah di sana bersama wali murid dan umat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aktivitas yang kita lakukan semacam ini sebuah aktivitas yang sangat indah, sangat mahal dalam pandangan Allah. Duduk belajar agama, yang kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sebutkan, man kharaja li talibil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa saja orang yang disebutkan yang keluar dari rumahnya, keluar untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a, maka orang itu sama dengan orang yang perang jihad di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Jadi hari ini kita dapat pahala syahid, Bapak Ibu. Walaupun kita pulang ke rumah, di jalan kita mati di jalan, maka kita semua mendapatkan pahala syahid. Kalau nggak percaya, matilah pulang dari sini. Kelihatan itu. Jangankan kita mati, masuk kubur, sebelum kita masuk alam kubur, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala ruh akan dicabut, Nabi sebutkan wa aqradu maq'atuhu wa aqradu maq'atuhu, kata Nabi, orang yang akan meninggal dunia
Allah akan pampangkan segala apa yang pernah dia lakukan di alam ini. Maka kita bisa lihat orang mati itu beda-beda keadaan. Ada yang senyum, mati senyum. Ada yang melotot, ada yang mulutnya tengah gitu. Sebetulnya kamera pula dia. Ana pernah melihat, Ana masih kecil tuh, masih kalau tidak salah kelas 3 SD, masih teringat di otaknya. Karena usia SD kelas 1 di Aceh, kelas 2 di Medan, kelas 3 di Tanjung Pura. Tiap tahun pindah sekolah. Di Aceh, dulu pas aku kelas 1 SD, naik kelas 2 komplit Aceh. Dom, daerah operasi militer. Orang bisa di sini, pembunuhan bisa di sini, bunuh sini. Anda dipindahkan ke Medan. Sekolah SD pagi, sorenya sekolah madrasah Mardiyatul Islamiyah. Dari kecil memang belajar. Kelas 3 pindah ke Tanjung Pura. Anda masih ingat kelas 3 SD, ada orang tua meninggal dunia, mesti terbayang sampai hari ini ada gayanya. Dimandikan lah ya Allah. Ada lihat subhanallah, mulutnya tengah nggak dimandikan, matanya terbelalak. Dimandikan sama masyarakat. Memandikan itu cuma dipegang kain 4 orang di sudut-sudutnya. Orang keliling memperhatikan dimandikan jenazah. Mana boleh seperti itu, saudara. Maka ini pengurus-pengurus jenazah ini harus paham betul nih, nggak main-main. Dijaga aurat jenazah itu, dijaga bukan ditelanjangi. Ini subhanallah, jenazah ditelanjangi. Anda masih kecil, nggak mungkin Anda ingatkan. Anda pun belum tahu ketika itu. Kelas 3 SD itu jenazah orang megang kain panjang, kain gendong anak itu dikelilingkan, 4 orang pegang. Orang di dalam itu 3 orang kalau tidak salah, 3 atau 2 orang memandikan jenazah. Maju jenazah itu ditelanjangi, mulutnya nganga, mata terbelalak. Anda lihatlah sabun-sabun masuk ke mulutnya, penuh dimerengkan, penuh lagi. Ya Allah. Setelah kita belajar subhanallah, ini cara memandikan jenazah. Sebagaimana kasus yang sedang terjadi, yang sedang kita perjuangkan hari ini Bapak Ibu sekalian, seorang jenazah muslimah salihah, guru ngaji, bahkan pernah mengajar di Madrasah Al-Wasliyah. Ketika meninggal dunia bukan pasien COVID-19, ketika meninggal dunia di Rumah Sakit Jasamin Saragi, Kota Pematang Siantar, jenazah itu dimandikan oleh 4 pria, 2 di antara beragama Kristen. Bahkan dimandikan dalam keadaan telanjang, dilihat oleh suaminya. Suaminya marah. Dia saksikan istrinya dimandikan dalam keadaan terlentang tanpa sehelai benang pun. Bahkan dia saksikan dengan mata kepalanya. Jenazah itu difoto-foto, dan memang itu bukan rekayasa. Memang jelas A1, jelas difoto, saudara. Dan kita sudah punya informasi yang akurat dari orang yang terpercaya. Memang betul jenazah itu difoto-foto dan dia sudah melihat foto. Ya Allah. Maka kita harus bersatu di umat Islam. Nah, anak mengajak kita semua Bapak Ibu, kalau kita dibutuhkan untuk hadir, untuk aksi, untuk berjuang, siap berjuang Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai lagi terjadi hal-hal yang semacam ini. Kalau ini kita biarkan, maka terjadi besok atau lusa kepada istri Anda, mungkin kepada saudara kandung Anda, saudara perempuan Anda, bahkan seluruh orang Islam yang lainnya. Maka ini tidak boleh kita biarkan. Kita harus sampaikan kepada umat bahwa ini salah satu bentuk perbuatan yang menjijikkan dan telah masuk dalam ranah penistaan agama, dan hari ini sedang kita perjuangkan. Kita berharap semoga Allah memberikan kemenangan kepada kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Karena banyak informasi hari ini kita dengar, gimana Ustaz? Gimana perkembangan kasusnya? Kita sedang berjuang.
Walaupun kita menghadapi berbagai macam kerikil, kadang batu panas di lapangan, tapi kita berharap, ya Allah, kami tidak mengharapkan apa-apa, ini bukan urusan apa-apa, tapi ini urusan umat, kami mohon kepadamu ya Allah. Kami sadar begitu banyak tantangan dan halangan, tapi mohon kami agar Engkau berikan kemenangan kepada kami semua. Amin ya Rabbal. Makanya kalau jenazah mati itu kita yang dari muda-muda ini perlu tahu. Nanti kalian yang masih muda orang tua meninggal tahu ngurusi, dia nggak sempat bilang. Jadi kalau jenazah itu mati dijagai, kalau jenazah itu sudah sakit keras dijagai, siap-siap terus nanti dikenalkan dengan Allah. Disebutkan dalam tadi, satu hari seorang sahabat meninggal dunia. Dakhaltu ma'an Nabi SAW minar rajulin min qaumil ansar. Kami pernah datang ke rumah seorang laki-laki dari kaum Ansar, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aku bersama Nabi SAW ketika itu. Kami datangi orang dari kaum Ansar yang akan sakaratul maut. Ketika itu Rasul mengatakan, "Tuba ilallah." Tobatlah kau kepada Allah. Maka orang yang akan sakaratul maut itu tidak mampu tobat dengan lisannya karena sakitnya begitu parah. Dia memberikan isyarat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia telah bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah dengan hatinya. Maka ketika itu saudara, datang malaikat Jibril. Allah memberikan kabar. Ya malaikati, inna abdi ajaza anit taubah bilisani wa nadima biqalbi asyhadu anni qad ghafartu lah. Para malaikatku, saksikan oleh kalian, ini hambaku, dia gak mampu lagi tobat dengan lisannya karena sakit yang begitu parah, ngomong tak lagi mampu, tapi dia telah tobat dengan hatinya. Asyhadu anni qad ghafartu lah, saksikan oleh kalian bahwa aku telah mengampunkan dosa orang itu. Makanya saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada orang meninggal dunia ditanya sama orang yang mensolatkan, Bapak Ibu sekalian, apakah menurut Bapak Ibu jenazah dia orang yang baik? Baik. Apakah dia alur baik? Baik. Apa dia orang yang baik? Baik. Kita berhusnuzon kepada Allah Ta'ala. Boleh jadi ketika detik-detik akan wafat, sebelum sampai ke tenggorokan, Allah telah ampunkan dosa-dosanya. Maka Nabi pernah mengatakan dalam satu hadis qudsi, Allah menyatakan, ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung sangkaan hambaku. Fa in khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Kalau dia sangka baik kepadaku, aku akan jadikan yang dia sangka baik itu menjadi baik. Kalau dia sangka buruk, aku akan jadikan sesuatu yang dia sangka buruk itu menjadi buruk. Maka kita bersangka baik kepada jenazah. Apakah menurut Anda jenazah ini orang baik? Maka kita jawab baik, insya Allah. Ya, tidak apa-apa lah, siapkan kopi. Hilang konsentrasi. Siapkan, udah tanggung. Dibilang nggak udah tanggung, udah mau habis. Ayo siapkan kopi. Fokus kemari Bu, fokus kemari. Makanya diajarkan dalam syariat, kalau ngurus jenazah kawan itu orang sebelum mati, talkinkan. La ilaha illallah. Kalau jenazah udah baca, la ilaha illallah. Jangan lagi talkinkan. Jagai saudara kita yang detik-detik kewafatannya sakit keras. Itu terjadi nanti sama orang-orang tua kita, banyak yang muda. Ada senang kali banyak yang muda-muda, generasi penerus kita, Pak. Ini kadang awak pernah ngaji, Masya Allah, yang hadir 6 tahun ke bawah sama 60 tahun ke atas. 6 tahun ke bawah ribut, 1000 dan 60 tahun ke atas diam. Penting mau mati, ceramah dia. Ini Masya Allah banyak yang muda-muda senang gila-gila. Pak boleh kasih duit pun tak bisa makan. Kayak mana ceramah makan kue.
cepat dibagi. Biar fokus. Bang masuk sini. Sama kita muliakan Abang Andrea Kusmiadi, anggota DPR Provinsi Sumatera Utara. Allah berikan kesehatan beliau, tetap istiqomah kita harapkan sebagai peluru umat, peluru kepada yang hak, kunci kepada yang batil, tidak peduli dengan siapapun. Kalau memang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Kita doakan beliau tetap istiqomah. Alhamdulillah selama beliau istiqomah berjuang umat, kita berharap terus senantiasa berada untuk kepentingan umat. Amin ya rabbal alamin. Udah siap kopinya. Jadi gimana kalau orang sudah meninggal dunia? Tadi kan ditalkin ditungguin oleh yang sakit keras ini. Ingat tuh, ini kadang masya Allah orang tua kita sakit keras kita biarin, gak ada yang jaga. Ditungguin gantian tunggunya. Ajari la ilaha illallah. Allah mau mati kita semua ini. Kalau dia udah baca la ilaha illallah, sudah, jangan lagi diajari. Kalau dia ngoceh, ngomong apa, baru ajari lagi. La ilaha illallah. Dia baca lah. Mati itu bukan main, bukan hayalan. Udah jangan diajari lagi kalau dia sudah baca. Kalau dia ngoceh lagi, ajari lagi. Sampai disebutkan kata Nabi, seseorang yang meninggal dunia akhir kalimat yang ia ucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti orang ini masuk ke dalam surga. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami bahagia di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ini kadang sudah ditalkinkan, wis Pak nyebut, dia pun nyebut. Orang itu ya dalam kondisi sakit yang seperti detik kewafatan nggak ngerti tuh nyebut tuh nggak ngerti. Langsung kau talkinkan, kau ajarkan kalimat, kau dengarkan di telinganya. La ilaha illallah. Kau ajarkan di telinga. Maka syariat mengajarkan ketika sudah meninggal dunia, sebelum jenazah itu diajarkan oleh agama, rapikan posisi jenazah. Pakaiannya dibuka. Jangan dibiarkan angker nangis, nggak peduli sama jenazah. Akhirnya jenazah tegang, keras, baju pun tak bisa lagi dibuka, paksa digunting, kan mubazir. Udah pakaian dibuka, tutupin, jangan dibuka telanjang gitu. Dibuka pakai akhlak, pakai adab. Rapikan, matanya ditutup. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Masih boleh. Itu lagi. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Masih boleh. Tutup lagi. Lama-lama dia mengecil. Jangan berulang-ulang ditutup gini, melihat mata kau lah katanya. Itu bahaya, jadi balasnya mata kau juga kan, tutup. Tahan agak lama, nanti mengecil terus. Lagi baru mening. Jangan dibiarkan gini. Kita berapa kali lihat orang mandikan jenazah matanya melotot. Mana bisa lagi ditutup? Dijahit lah baru bisa tutup. Tapi jangan boleh dijahit. Tolong. Mulutnya pun dirapikan. Oh, kenapa orang meninggal dunia itu kok rata-rata mayoritas orang meninggal dunia matanya terbelalak?
Wa a'rada maq'aduhu, orang yang meninggal dunia detik-detik kewafatannya, kata Nabi, Allah tayangkan apa yang pernah dia lakukan di alam ini, dan Allah tayangkan apa-apa nilai pahala kalau dia dalam bentuk kebaikan, dan Allah tampakkan pula risiko dan segala macam kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Kalau dia ahli surga, Allah nampakkan nikmat-nikmat surga. Kalau dia ahli neraka, Allah perlihatkan pula azab-azab neraka kepada orang beriman. Karena memang ruh pun ditarik dari kaki, kerek ke lutut, kerek terus ke pusat, kerek ke tenggorokan, kerek keluar dari ubun-ubun. Semua ruh itu melihat ruh keluar, semua mata itu melihat ruhnya keluar. Allah za'amal ladina kafaru allan yab'athu, qul bala wa rabbi ay yab'athu wa nunabbiukum bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Ketika orang-orang kafir menyangka orang yang sudah mati tidak dibangkitkan lagi, qul bala wa rabbi, katakan ya Muhammad kepada mereka, ayyab'athu, Allah akan bangkitkan orang-orang yang sudah mati, tsumma nunabbiukum bima 'amiltum, bahkan bukan hanya membangkitkan, kami akan kabarkan, beritakan, tunjukkan, tayangkan, filmkan, bima 'amiltum, apa yang pernah kau lakukan di alam ini. Kelihatanlah gimana kau masa mudamu, gimana kau habiskan masa segar-segar. Kau orang tua, ditunjukkan Allah apa yang pernah kau lakukan buat anak dan istri-istrimu. Bagaimana para istri tanggung jawabmu, bagaimana kau menjaga amanah terhadap suamimu. Para pejabat, bagus ya, nanti Allah tayangkan film kehidupanmu, apa yang kau lakukan. Kami kan nggak tahu berapa banyak kau melakukan tanda tangan yang hak. Apakah pernah kau melakukan tanda tangan untuk kebatilan? Mana ada yang kerat? Kau ustaz, kau kiai, kau para ulama, kau bela umat dengan ilmumu, dengan kekuatanmu, dengan instansimu. Kelak semua itu akan ditayangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang terlewatkan dari apa yang pernah kita lakukan di dunia. Maka kalian adik-adikku yang masih muda, bersyukurlah kepada Allah, masih muda dan sudah diingatkan kepada agama, sehingga bisa kalian bentuk film yang akan kalian tonton pada masa yang akan datang setelah kematian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terlanjur sudah tua bisa kita hapus film yang dulu itu, saudara. Kalau yang dosanya berkaitan kepada Allah, tadi kalau dosanya berkaitan kepada manusia, kau wajib minta maaf, minta kehalalan dari segala sesuatu yang kau ambil bukan hak dirimu atau orang yang pernah kau zolimi, meski kau minta kehalalan dari sebuah penzoliman yang kau lakukan kepada. Gak main-main hidup nih. Tsumma nunabbiukum bima 'amiltum, kami akan tayangkan apa yang pernah kalian lakukan di dunia. Apa yang kau lakukan umur 15 tahun kelihatan, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun, 55 tahun, 60 tahun, sampai akhir kehidupanmu. Tidak sedetik pun yang terlewatkan kecuali sesuatu yang telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di akhirat pun ada orang yang terheran-heran. Dia tahu film kehidupannya, dia tahu dosa-dosa yang pernah dilakukannya, tapi itu tidak ada ditayangkan. Ternyata dosa itu telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia telah minta ampun kepada Allah. Wa may yu'min billah wa ya'mal 'amalan shalihan yukaffir 'anhu sayyi'atihi, orang yang beriman kepada Allah kemudian dia melakukan amal-amal saleh, Allah akan jadikan iman dan amal solehnya penebus dari dosa-dosa yang pernah ia lakukan di dunia.
Akhirnya film kejahatannya tidak ditayangkan karena telah dihapus, diampunkan oleh Allah. At-taibu minan dzambi kaman la dzanbala. Kata Nabi, orang yang tobat dengan sebenar-benarnya tobat, Allah akan pandang orang itu seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Ini yang buat kita bahagia, Bapak Ibu. Senang, ya Allah, aku tahu aku banyak dosa, ya Allah, tapi aku yakin dengan ampunan yang begitu luas, ampunkan kami semua, ya Allah. Amin ya Rabbal. Masuk. Atau semuanya masuk, bapak-bapak bolehlah masuk semua, biar fokus ngaji kita ini. Adik-adik masuk semua, masuk, biar fokus. Karena paling lama 25 menit lagi, insya Allah. Ya, ayo masuk nih, masuk bang, biar fokus kita yuk. Abang Anda, ayo adik-adik kasih jalan deh, maju lagi deh. Yuk Pak, maju lagi Pak Rekan, maju lagi, biar masuk semua yuk. Biar fokus kita ngajinya setengah jam aja kok, nggak lama-lama. Lama nonton ya. Ayo masuk. Pak, mohon maaf bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, biar dengar suara keluar ya. Ayo Pak, silakan masuk kita pertama. Ayo bismillah, ayo adik-adik masuk deh, biar fokus kita ayo. Biar fokus. Ayo masuk. Kan fokus kita ini ya. Iya kan Pak? Fokus kita masuk. Ayo adik-adik maju lagi. Ayo maju lagi. Biar kapal yang di jalan, jangan di jalan. Bang, abang Anda masuk bang. Sini. Ayo. Kasih kakak-kakak tuh, kasih. Masuk deh. Ngurusi teh manis snack tuh 5 orang cukup. Ya, 5 orang cukup. Nanti waktunya paling anak ceramah lebih kurang sampai jam 10 aja. Habis itu ibu mau makan sate, ayam penyet, bebek bakar, terserah lah. Ya. Kita ngaji dulu ya. Jelas? Kemudian bagaimana kalau orang sudah meninggal dunia, mulutnya ada nganga? Kata para ulama, bikin bantal di kepalanya sehingga lehernya jadi gini. Paham ya? Tengok kemari semua. Jadi gini, taruh bantal di sini. Jadi kan gini, jadi rapat ya. Atau yang lain ada juga kayak gitu, gak mempan. Tetap ambek kain yang lembut ikat di sini. Kain yang lembut. Jangan pakai kawat. Pakai kawat pula begini. Kain yang lembut. Tangannya disatukan. Tidak mau mati kita, ya Allah. Belum tentu selesai jabatan manusia ini. Kakinya disatukan. Persiapan mau mati. Dari kecil yang sudah kita mati, bersyukur kalian yang berdahulu. Allah. Masya Allah. Wa'aradu maqaduhu, orang yang akan meninggal dunia Allah tayangkan tempat yang akan dimasukinya. Makanya beda-beda orang meninggal tuh. Keadaannya beda-beda situasi. Ya orang baik senyum. Kok bisa senyum dia Pak Ustaz? Kalau dia mati dicabut dulu kan bukan main-main itu. Dalam satu riwayat disebutkan sekurang-kurangnya sakratul maut itu Sitami'ah dorbatan musib, seperti 600 kali tebasan orang. Tapi kok ada orang yang sini? Wow, ma'atuhu kata Nabi. Karena Allah sedang tayangkan tempat yang akan dimasuki. Bidadari yang dilihatnya. Apa tak senyum? Yang di rumah itu bidadara. Ini
bidadari, oh, jangankan parfumnya, ngecesnya aja berwangi. Di rumah itu Masya Allah, jangankan ngecesnya, parfumnya bau ngeces. Wa a'rada maq'aduhu, Allah sedang sayangkan tempat yang akan dimasuki. Makanya dari sekarang kita siapkan persiapan untuk mati misalnya. Persiapkan. Jangan udah mau mati nanti baru ya Allah, aku tobat ya Allah. Disebutkan dalam riwayat, kalau detik-detik kewafatan ketika ruh sampai ke tenggorokan, jangankan orang yang beriman, orang kafir pun ketika itu mengakui bahwa Allah itu sebagai Rabbnya. Kenapa? Allah tayangkan sebuah penglihatan yang tidak pernah dilihat oleh diri. Fir'aun, saudara. Fir'aun. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Tatkala Fir'aun menyeberangi lautan, dia mengejar Nabi Musa dan seluruh orang-orang yang beriman. Tatkala Nabi Musa dan orang beriman sampai ke ujung laut, itu Fir'aun masih berada di tengah lautan. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fatba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa. Kemudian tatkala Nabi Musa sampai, Fir'aun dan seluruh bala tentara yang berada di tengah laut, Allah tutup itu laut. Allah tutup laut. Hatta idza adrakal gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Tatkala Fir'aun megap-megap, cengap-cengap, tenggelam di tengah laut. Nggak ada lagi yang bisa nolong Fir'aun, ketakutan, cengap-cengap, megap-megap. Apa kata Fir'aun? Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israil. Wa ana minal muslimin, aku orang Islam ya Allah. Fir'aun pun ngaku dirinya Islam ketika terjepit. Kita jangan baru Allah. Pas hidup nggak mau Allah, diajak sholat malas, biasa zikir ngantuk, baca Quran nguap. Udah mati baru ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong aku ya Allah, tolong aku ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sama seperti kita hari ini, kalau sakit berobat dalam luar negeri, nggak sanggak mempat dokter dukun. Udah semua habis, duit jual tanah, jual rumah. Allah. Dia kan gitu kita ini kan. Udah habis tadi merasa hebat, aku punya duit, aku punya harta, bisa aku berobat ke Singapura, bisa aku ke Penang, dokter bisa aku bayar, obat bisa aku beli, hartaku banyak, udah habis semua. Itulah penyakit kita ini sekarang. Jangan, itu namanya ponakan Fir'aun. Fir'aun kan kayak gitu. Hatta idza adrakahul gharq, ketika Fir'aun tenggelam, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Ya Allah, kata Fir'aun, aku beriman dengan Tuhannya Bani Israil, aku beriman dengan Tuhannya Nabi Musa, wa ana minal muslimin. Ya Allah, aku orang Islam ya Allah. Apa kata Allah? Al-ana qad asaita qabl wa kunta minal mufsidin. Sekarang kau baru akui aku sebagai Tuhanmu ya Fir'aun. Wa qad asaita qabl, dulu kau bermaksiat kepadaku. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan jasadmu, litakuna liman khalfaka ayah, agar jadi pelajaran buat orang-orang di belakangmu. Sekarang kita bisa lihat jasad Fir'aun di YouTube banyak. Sekarang jasadnya di Mesir,
Tapi berapa banyak Allah tutup ini ayat, wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Berapa banyak dari manusia tidak mampu mengambil iktibar dari semua kejadian yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingkar juga kepada Allah, masih juga dukung yang batil, masih juga tak bela yang hak, padahal dia punya kekuatan, punya kekuasaan, mampu, masih dia berani menyembunyikan kebaikan sehingga dia berani membela kebatilan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tobatlah kepada Allah. Siapapun kita dan apapun status sosial kita, semua kita akan kembali kepada Allah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian dia melakukan amal-amal yang saleh, mereka semua akan dimasukkan ke dalam surga. Berapa lamakah mereka dalam surga? Selama-lamanya. Enggak habis-habis dalam surga selama-lamanya. Innal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka semua akan dijebloskan ke dalam neraka. Berapa lama mereka dalam neraka? Selama-lamanya dalam neraka, tak ada habis-habisnya. Dua aja gendang kehidupan ini. Kalau kau berada dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kau akan mendapatkan kemuliaan dunia sampai kepada akhirat. Tapi coba kau berani keluar dari jalur yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kau pasti akan sengsara dan binasa dunia, lebih sampai kehidupan akhirat. Semoga Allah jaga kita semua Bapak Ibu. Allah pelihara kita. Tanamkan prinsip dalam jiwa, yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Takbir. Nanti takbir ada yang kuat. Ketika ceramah tangkap, itu kan satu radikal kali. Kalau aku sampaikan bagus apa bagus ini? Hak apa hak? Benar apa benar? Kenapa kalau ulama kita ditangkap, dikebiri, intimidasi kita diam? Jangankan ulama, nabimu dihina kau diam. Jangankan pakai mulut, pakai tangan detik aja kau tak berani belanya. Allah, katanya siap mati itu agama. Untuk bilang penista agama itu perbuatan penistaan agama aja gak berani, gimana gitu. Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hebat kita punya nabi, saudara. Nabi kita Masya Allah bukan saja orang yang beriman merasakan kenabian, bahkan orang kafir pun merasakan kenabian Rasulullah. Ketika Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, itu Nabi disambut sama orang-orang Ansar, orang Madinah, disambut dengan selawat, dengan syair-syair, kalimat-kalimat yang indah, muji-muji Rasulullah. Tala'al badru alaina birsaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alillahina. Tala'al badru alaina, telah datang bulan purnama kepada kami. Dipuji-puji Rasulullah. Datang Nabi lagi jalan rombongan, datang Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Orang Ansar, orang Madinah sudah nunggu-nunggu Nabi. Jangankan orang beriman, orang kafir pun ketika itu ingin lihat mana sih yang namanya Muhammad. Mereka juga nunggu kedatangan Rasulullah. Disebutkan dalam tarikh, ketika Nabi masih jauh tapi sudah kelihatan Nabi datang, orang kafir mengatakan hada nabi hukum, hada nabi hukum, hada nabi hukum. Mereka orang kafir katakan ini nabi kalian ini. Inilah nabi kalian itu. Orang Islam bertanya, "Limada arabta nabiyana?" Kau tahu kau itu nabi kami, kau kan kafir. Kata mereka, "Li'annahu laysa min wajhil kadzdzab
karena kami tidak melihat ada kedustaan dari wajah orang ini. Allahu Akbar. Jadi orang kafir pun melihat wajah Nabi itu wajah yang jujur, wajah yang indah, wajah yang hak, wajah yang mengatakan hak adalah hak dan batil adalah batil. Hadza nabiyukum limadza arabta nabiyana, kok kau itu nabi kami, kau kan kafir kepada Allah, bi annahu laysa min wajhil kadzdzab, karena kami tidak pernah melihat ada kedustaan dari wajah orang ini. Ibu-ibu nengok wajah suami, ada nggak kedustaan? Ada, Bu? Ada. Saking banyak bohong nggak berani jawab. Ada nggak kedustaan sama wajah-wajah suami ibu? Ada. Nggak ada. Banyak. Bapak-bapak ini nengok wajah-wajah itu, ada nggak kedustaan? Suka tokong, suka nyolong, ada? Ada. Sering ngomong, sering ngomong. Ya, gimana nggak sih? Dompet asal datang buka. Sekarang bukan dompet, asal datang ke kamar mandi, suami tengok langsung handphone suami. Ada nggak chatting-chattingan yang lain? Nah, itu senyum bagus karena dia sering begitu kan. Dia nggak tahu laki-laki ini pun kan pintar juga, sebelum dia masuk rumah pinggir jalan di hapus dirinya semuanya chatting-chattingan itu. Dia nggak tahu anggota dewan itu pintar-pintar. Sebelum masuk rumah sudah di warung dulu. La ilaha illallah. Nabi subhanallah. Orang kafir pun merasakan dan melihat laisa min wajhil kadzdzab. Tidak ada dari wajah Rasulullah kedustaan. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya Muhammad, kata Allah, kau memang punya akhlak yang azim. Azim itu udah gak ada lagi batas akhirnya. Udah gak ada lagi di atas azim. Akhlakmu memang agung ya Muhammad, kata Allah. Allah yang tahu yang gaib, tahu yang terang, yang tersembunyi, yang nyata, yang gaib. Allah gak tahu hati Nabi, zahir Nabi. Orang kadang kalau puji-puji kan ini, Masya Allah, ini Ustaznya hebat nih, Ustaz siapa nih, Masya Allah, soleh. Oh ini Pak, Masya Allah, Pak Najib ini orang soleh, bagus ini orang baik. Oh ini Masya Allah, ibu ini orang hobi, baik-baik semua. Kan orang karena nggak tahu siapa kita. Iya Pak ya? Kalau tahu loh orang itu siapa kita, buta orang lewat kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu yang gaib. Allah alimul ghaib wa syahadah. Allah yang maha tahu yang tersembunyi pun yang nyata. Allah yang maha tahu yang terang maupun yang tersembunyi, yang menceritakan, yang mengkabarkan via ayat Allah Ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kau memang punya akhlak yang luar biasa ya Muhammad, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah baja'ala minhum. Ya Allah, jadikan kami punya akhlak sebagaimana akhlak baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bagaimana kasih sayang Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, bukan saja orang beriman mengakui, bahkan orang kafir pun mengakui kemuliaan kasih sayang kecintaan sahabat Rasulullah kepada baginda Nabi Muhammad. Sampai tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh Rum, Parsi, Romawi mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin ahmada. Aku tahu itu bagaimana pembesar Quraisy, pembesar Rum, pembesar Parsi, pembesar Romawi. Aku tidak pernah melihat ada satu dengan yang lain saling mencintai sebagaimana saling mencintai sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangankan sahabat, kadang Masya Allah, sama bini pun tak punya kasih sayang. Ya bang kamu, jangankan orang lain, kita kadang sama suami pun tak punya kasih sayang. Kadang orang tua tak tahan tinggal sama kita. Dia orang tua kita yang telah merawat, berjuang, ngasih makan, ngasih minum. Boi kita masih kecil. Zaman dulu bukan gampang kayak sekarang.
orang punya anak kecil. Orang sekarang punya anak kecil apalah susahnya. Walaupun susah tak sebanding dengan susah orang dulu. Orang dulu tak punya pampers. Orang dulu kalau punya beranak satu anak aja, satu rumah itu jemuran. Apa jemuran apa? Popok. Wah, gini kan jemuran di rumah. Popok semuanya. Ingat itu sama orang tua kita, ya Allah. 3 menit baru diganti kencing, ngantuk lagi, kadang nggak buka mata lagi udah nggak apa-apa. Iya kan Bu? Oh kan? Gak ada apa-apanya orang sekarang beranak dibandingkan orang dulu. Orang dulu, ya Allah, penuh dengan perjuangan, lagi ekonomi sulit, tapi kata orang sulitnya dulu lebih sulit sekarang, Pak Ustaz. Itu gara-gara pilihan ibu-ibu. Jadi bilang jangan pilih juga, rasakan. Udah dibilang capek ulama, bengok-bengok gak kau dengar, rasakan. Kau rasakan. Tapi kau harus terus berjuang. Jangan sampai hancur negeri ini, saudara. Jangan kau biarkan, jangan kau sia-siakan perjuangan para ulama, para santri, para tokoh-tokoh nasionalis yang bersih dan murni perjuangan dan niatnya. Jangan kau biarkan negeri yang hancur-hancuran. Maka kita jaga dan kawal, kita isi dengan segala bentuk kegiatan aktivitas yang mendatangkan kecintaan Allah. Kalau bicara NKRI, yang paling cinta itu kita. Itu salah satu bentuk cinta NKRI. Dengan sebab ngaji kita nggak maksiat, dengan sebab ngaji kita nggak narkoba, dengan sebab ngaji kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Inilah orang-orang yang mencintai NKRI. Nggak ada yang lebih cinta dari ini, saudara. Tidak ada yang lebih cinta di negeri ini kecuali umat Islam. Karena mereka yang paling banyak berjuang dan berkorban menciptakan dan membangun negeri. Takbir! Semoga berikan kekuatan kepada kita semua. Jaga saudara. Karena kembali sampaikan, kalau nanti Bapak Ibu dengar perlunya perjuangan kita semua untuk memenjarakan, untuk melakukan proses hukum terhadap penista agama yang terjadi di rumah sakit, jangan sampai besar lagi. Maka siapkan harta dan diri Anda untuk berjuang. Kalau ini kita biarkan, besok asal atau lusa kejadian yang sama akan terjadi kepada saudara kita. Boleh jadi berhasil daripada keluarga ibu, mungkin suami, istri ibu, anak perempuan ibu, mungkin saudara perempuan ibu, bapak dan sebagainya. Semoga Allah memberikan kemenangan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita doa Bapak Ibu. Anak di Zuhur tausiah di Medan. Ada pertanyaan ya, kita langsung doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa al-musyrikin wa sayyidina wa ikhwanina wa akhwatina wa azwajina wa auladina wa kullina wa jama'atina. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. لجلالنا ومشايخنا واساتذتنا واخواننا واخواتنا وازواجنا واولادنا وطلابنا وجماعتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين يا الله. Ampunkan semua dosa kami ya Allah. Ampunkan semua dosa kami ya Allah. Dosa besar, dosa kecil, dosa maupun yang tersembunyi ya Allah. Dosa sengaja maupun dosa yang tidak sengaja ya Allah. Ampunkan dosa ibu kami, ayah kami ya Allah, yang telah berjuang habis-habisan buat kami ya Allah.
Ampunkan dosa abang, kakak, adik kami, keluarga kami, guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami, jiran tetangga kami ya Allah, pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, satukan umat ini ya Allah. Jauhkan perpecahan di antara kami ya Allah. Kecilkan dunia dalam hati kami, besarkan akhirat ya Allah. Kecilkan dunia dalam hati kami, besarkan akhirat ya Allah. Kecilkan dunia dalam hati kami, besarkan akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Berikan kami rezeki yang halal, jauhkan dari yang subhan, yang haram, yang riba. Ya Allah, semua kami yang punya hajat, tunaikan hajat kami. Yang punya masalah, selesaikan masalah kami. Yang punya hutang, tunaikan hutang kami ya Allah. Yang punya penyakit, sembuhkan penyakit kami ya Allah. Jadikan akhir kehidupan kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada langsung ya Bapak Ibu.